Halo, saya Exoldonus Dayo dari Universitas Pembangunan Indonesia, Fakultas Keperawatan, Program Studi Ilmu Keperawatan dengan NIM 2114-201029. Pada kesempatan saat ini saya akan membuat video dalam rangka untuk memenuhi ujian tengah semester mata kuliah Ilmu Dasar Keperawatan 1 dengan dosen pengampu Nurse Vania Eskep Mkep. Pada saat ini saya akan membuat video tentang struktur fungsi jaringan. Struktur fungsi jaringan. Pengertian jaringan. Jaringan adalah gabungan dari beberapa atau banyak sel yang memiliki fungsi yang sama dalam suatu ikatan. Struktur jaringan. Jaringan penyusun tubuh dapat dikelompokkan menjadi 4 kelompok, yaitu yang pertama jaringan epitelium, yang kedua jaringan ikat, yang ketiga jaringan otot, dan yang keempat jaringan saraf. Yang pertama jaringan epitelium. Jaringan epitelium merupakan jaringan menutup permukaan tubuh, baik sebelah luar maupun dalam. Permukaan sebelah luar yang memiliki jaringan epitelium adalah kulit. Sedangkan permukaan sebelah dalam tubuh yang mengandung epitelium adalah permukaan dalam usus, paru-paru, pembuluh darah, dan rongga tubuh. Jaringan epitelium dapat berasal dari perkembangan lapisan ektoderma, mesoderma, atau endoderma. Jaringan epitelium dapat dikelompokkan berdasarkan jumlah lapisan sel dan bentuknya, serta berdasarkan struktur dan fungsinya. 1. Epitelium berdasarkan jumlah lapisan sel dan bentuk. 2. Kriterianya yang digunakan untuk mengklasifikasikan epitelium adalah jumlah lapisan sel dan bentuknya. Berdasarkan jumlah lapisannya, epitelium dapat dibedakan menjadi epitelium sederhana dan epitelium berlapis. Epitelium sederhana adalah epitelium yang sel-selnya hanya selapis. Epitelium berlapis adalah epitelium yang terdiri atas beberapa lapisan sel. Epitelium berdasarkan struktur dan fungsi. Berdasarkan struktur dan fungsinya, jaringan epitelium dibedakan menjadi 2, yaitu jaringan epitelium penutup dan jaringan epitelium kelenjar. Jaringan ikat. Ciri khusus jaringan ikat adalah memiliki komponen intraseluler yang disebut matriks. Matriks disekresikan oleh sel-sel jaringan ikat. Dengan demikian, secara garis besar jaringan ikat terdiri dari atas sel-sel jaringan ikat dan matriks. Dapat dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu serat, kolagen, elastin, dan retikuler. 1. Jaringan ikat longgar. Susunan seratnya longgar dan memiliki banyak substansi dasar. Fungsinya antara lain memberikan bentuk organ dalam, misalnya sumsum tulang dan hati. Menyokong, mengelilingi, dan menghubungkan elemen dari seluruh jaringan di bawah kulit. 2. Jaringan ikat. Pada susunan selnya dapat memiliki sedikit bahan dan sedikit sel jaringan ikat. Jaringan ikat pada dibagi menjadi 2 jenis, yaitu jaringan ikat padat teratur yang terdapat pada bagian dermis, kulit, dan pembungkus tulang. Jaringan ikat padat teratur yang terdapat pada tendon. Jaringan tulang. Tulang rawan adalah jaringan penghubung yang keras tetapi fleksibel dan bisa Anda temukan pada berbagai bagian tubuh. Contohnya hidung dan telinga. 2. Jaringan adiposa. Jaringan adiposa adalah jaringan ikat yang terdiri dari sel lemak atau sel adiposa. Jaringan adiposa memiliki karakteristik sebagai berikut: terdiri dari sel lemak,
sel darah putih, sel saraf, sel endotel, sel darah merah, dan fibroblas. Menyimpan energi dalam bentuk lemak. 3. Jaringan ikat sejati. Jaringan ikat sejati adalah selaput jaringan yang melindungi organ-organ di dalam perut. Jenis jaringan otot. Yang pertama, otot polos. Otot polos merupakan jenis otot yang terletak pada saluran organ-organ penting dalam tubuh manusia yang dapat berkontraksi di luar kehendak, seperti pada saluran pencernaan, dinding pembuluh darah, dinding rahim, saluran kelamin, hingga saluran pernafasan. Disebut pula sebagai otot tak sadar. Otot polos ini dapat bekerja di luar kondisi sadar tanpa harus diperintahkan oleh otak. Kedua, otot lurik. Otot lurik sering juga disebut sebagai otot rangka. Jaringan otot lurik adalah jaringan otot yang menempel pada tulang dan memiliki peranan yang sangat penting dalam membantu pergerakan tubuh manusia. Otot lurik tersusun dari sel-sel yang panjang dan tidak bercabang. Serabut otot ini merupakan sel-sel multiseluler yang terletak pada bagian pinggir sel. Tidak seperti otot polos, otot lurik ini tidak bergerak secara otomatis, melainkan harus diberikan instruksi dalam kondisi sadar. Otot jantung, sebagaimana namanya, jaringan otot jantung ini terletak pada organ jantung manusia dan memiliki peranan dalam memompa darah ke jantung atau dari jantung itu sendiri. Karena itu, dari cara kerja otot jantung ini adalah otomatis dan tidak membutuhkan kesadaran atau instruksi. Jaringan saraf. Jaringan saraf adalah komponen jaringan utama dari sistem saraf. Sistem saraf mengatur dan mengontrol fungsi tubuh dan aktivitas dan terdiri dari dua bagian, sistem saraf pusat yang terdiri dari otak dan sumsum tulang belakang, dan percabangan saraf perifer dari sistem saraf tepi. Jaringan ini terdiri dari neuron atau sel-sel saraf yang menerima dan mengirimkan impuls, dan neuroglia yang juga dikenal sebagai sel-sel glial atau lebih sering hanya sebagai glia, yang membantu penghantaran impuls saraf serta memberikan nutrien bagi neuron. Jaringan saraf terdiri dari berbagai jenis sel-sel saraf yang semuanya memiliki akson. Akson adalah bagian sel yang panjang seperti batang yang mengirimkan sinyal potensial aksi ke sel berikutnya. Yo guys, gabung dengan kami di Universitas Pembangunan Indonesia. Di sini tersedia begitu banyak fakultas. Penasaran kan? Simak video berikut ini. Selamat datang di Universitas Pembangunan Indonesia Manado, yang terletak dekat dengan kawasan bisnis Bahu Mall Manado. Tempatnya di Kelurahan Bahu, lingkungan 3 Manado, sangat strategis di pusat kota Manado. Dibangun di atas lahan seluas 2,5 hektar, Universitas Pembangunan Indonesia Manado berdiri megah dengan ruangan 7 lantai, terdiri dari ruangan kelas, ruangan kantor, perpustakaan, laboratorium komputer, laboratorium keperawatan, pengadilan semu, dan laboratorium bahasa, kantin, serta rooftop di lantai atas. Universitas Pembangunan Indonesia Manado memiliki 6 fakultas dengan program studi, yaitu Fakultas Pertanian, Prodi Agribisnis, Fakultas Hukum, Prodi Hukum, Fakultas Teknik, Prodi Teknik Elektro dan Teknik Sipil, Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik, Prodi Ilmu Politik, Fakultas Sastra, Prodi Sastra Inggris, Fakultas Keperawatan, Prodi Ilmu Keperawatan, dan Profesi Nurse. Didukung oleh sumber daya manusia yang berkompeten dan tersertifikasi, Universitas Pembangunan Indonesia Manado memiliki dosen dan tenaga kependidikan dengan latar belakang S2 dan S3 lulusan dalam dan luar negeri.
Proses belajar mengajar dilaksanakan dengan teknologi informasi merujuk perkembangan dunia modern saat ini, dilakukan dengan sistem e-learning dan sistem ujian online atau ULAIN. Hasil tracer student Universitas Pembangunan Indonesia Manado dan fakultas menyebutkan lulusan UNPI sudah tersebar di dalam dan luar negeri. Selamat bergabung putra-putri terbaik bangsa. Kembangkan dirimu, raih cita-citamu setinggi bintang di langit. Kami siap menghasilkan generasi terbaik dan pemimpin di masa depan.